Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai statistik pada language assessment. Ada beberapa poin yang mau kita bahas. Pertama adalah item analysis, kemudian item validity, kemudian reliability. Nah, untuk poin pertama kita akan membahas dulu yang namanya item analysis. Item analysis ini adalah analisa butir soal yang mana tujuannya adalah sebagai guru kita bisa melakukan analisa terhadap soal yang telah kita buat, apakah soal itu memiliki kualitas yang baik atau tidak. Nah, pada analisa butir soal, ada 3 poin yang mau dipelajari. Yang pertama adalah kesulitan soal, kemudian daya pembeda, dan pengecoh. Nah, untuk kesulitan soal itu dikenal dengan istilah item difficulty. Kemudian daya pembeda dikenal dengan item discrimination, dan jawaban pengecoh dikenal dengan distractor. Nah, adapun tujuan dari masing-masingnya adalah kesulitan soal atau item difficulty. Tujuannya adalah supaya kita tahu tingkat kesukaran soal yang kita buat. Apakah soal itu sangat sulit, kemudian sulit saja, sedang, mudah, atau sangat mudah. Nah, kemudian kita juga bisa mengenal istilah daya pembeda. Daya pembeda ini adalah apakah soal yang Anda buat itu bisa membedakan siswa yang punya kompetensi baik dengan siswa yang kompetensinya biasa saja. Nah, yang terakhir, jawaban pengecoh atau distractor. Di dalam membuat soal pilihan ganda, karena item analisis ini khusus untuk menganalisa soal pilihan ganda, makanya kita harus tahu apakah pengecoh yang kita buat. Misalnya ada 5 jawaban yang kita sediakan pada pilihan ganda. Satu soal pasti menjadi jawaban yang benar, dan sisanya itu dikenal dengan pengecoh atau distractor. Nah, kita mau melihat apakah distractor kita itu berfungsi dengan baik atau dapat mengecoh siswa dalam mengerjakan soal. Nah, kita lakukan analisa distractor namanya. Nah, untuk melakukan analisa butir soal pilihan ganda kali ini, kita membutuhkan atau yang kita analisa adalah lembar jawaban siswa. Artinya, untuk mendapatkan daya pembeda, tingkat kesulitan, dan juga pengecoh soal, kita harus mendengar persepsi siswa. Jadi sumber data adalah lembar jawaban siswa. Sementara kalau kita mau melihat secara teori, kita sudah membahas sebelumnya, yaitu analisa butir soal pilihan ganda bentuk kualitatif. Oke, ada beberapa indikator, kalau tidak salah ada 11 yang kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus yang pada statistiknya. Nah, untuk statistik ini kita minta lembar jawaban siswa lalu kita analisa. Oke, kita akan bahas satu persatu, dimulai dengan item difficulties atau tingkat kesulitan soal. Nah, menurut Blair-Combe menyatakan bahwa tingkat kesulitan itu adalah jumlah siswa yang menjawab sebuah atau satu butir soal dengan benar. Nah, kemudian rumusnya adalah IF atau if, di mana total siswa yang menjawab soal itu dengan benar dibagi dengan jumlah siswa yang menjawab soal itu. Oke, atau dalam buku yang lain bersumber berbahasa Indonesia disimbolkan dengan IF itu sama dengan P, ini daya pembeda, nih sama dengan IF, sama dengan B, yaitu jumlah siswa menjawab, kemudian JS ini sama dengan total of student responding to the item. Oke, jadi kedua rumus tersebut sama, cuma dari sumber yang berbeda saja. Nah, setelah nanti dihitung daya pembeda tingkat kesukaran soal, akan ditemukan nanti beberapa kategori pada soal. Ada soal yang sangat sulit, kemudian ada sulit, ada sedang, ada mudah, dan ada sangat mudah. Untuk pembelajaran di sekolah mengukur kemampuan siswa, sebaiknya kita memakai sulit, sedang, dan mudah. Sementara sangat sulit dan sangat mudah tidak disarankan untuk digunakan, kecuali tujuan tesnya berbeda. Seperti contoh, soal yang sangat sulit akan dipakai jika
jika tujuan tes adalah menyaring peserta tes yang sangat padat, misalnya yang ingin ikut tes 10.000, sementara kuota yang tersedia untuk lulus hanyalah 100 orang. Nah, itu boleh kita berikan soal yang sangat mudah. Sangat sulit, yang sangat sulit. Oke. Jadi, kalau kuotanya sedikit tapi yang ikut tesnya banyak, kita berikan soal yang sangat sulit sehingga nantinya kita akan dapat peserta yang memang betul-betul bagus yang pantas untuk di dalam kuota tersebut. Sementara soal yang paling mudah sebaliknya. Seandainya Anda butuh kuotanya yang tersedia 10.000, tapi yang ikut tes cuma 100. Nah, itu boleh kita pakai soal yang very easy. Jadi tes tetap dilaksanakan, tapi kategori soalnya sangat mudah sehingga semua peserta tes bisa lolos. Nah, itu boleh digunakan. Tapi sebaiknya kalau untuk pencapaian di sekolah, nah kita pakainya ada 3 degree saja, sulit, sedang, mudah. Nah, oke. Biasanya soal yang sangat sulit dan sangat mudah, ketika kita lakukan analisa butir soal itu harus diperbaiki atau diganti jika tidak mungkin untuk diperbaiki. Oke. Nah, coba kita lihat yang berikutnya. Oke, ini contoh item difficulty analysis. Perhatikan. Di dalam kotak ini adalah contoh dari pelaksanaan item difficulty. Ini item score. Dan di sini adalah testee, peserta tes. Nah, ini item score ini artinya jumlah soal, oke. Oke. Nah, di sini nilai dari masing-masing soal dimunculkan. Perhatikan. Nah, oke. Kita lanjutkan. Kenapa di sini? Ini jumlah soalnya berarti kalau 1 sampai 10 berarti jumlah soalnya hanya 10 buah. Nah, ini jumlah soalnya 10 buah. Oke. Sementara itu jumlah peserta tesnya adalah 20 orang. Nah, kita lihat di sini. Oke. Jadi jumlah soalnya 10 dan jumlah peserta tesnya adalah 20. Nah, berarti kita kembali ke rumus awal, JS atau total of student responding to the item itu adalah 20. Nah, yang berbeda nanti adalah jumlah siswa yang menjawab benar atau B-nya. Nah, itu yang mau kita lihat. Kita kembali. Nah, sekarang coba dilihat. Ini adalah ada dua nilai di sini. Item score-nya ada 2. Yang pertama ada 0 dan ada 1. Kenapa seperti itu? Kita kembali ke konsep pilihan ganda. Soal pilihan ganda hanya 2 nilai yang kita berikan. Jika benar nilai 1, jika salah nilainya 0. Makanya di sini kita hanya memberikan nilai 0, 1 dan 0, 1. Oke. Jadi kita contohkan. Ini siswa si A. Oke, kita lihat siswa A. Nah, siswa A ini dia untuk soal nomor 1 dia jawabnya salah, makanya nilainya 0. Sementara jawaban nomor 2 dia benar, nilainya 1. Jawaban nomor 3 salah lagi, berarti dia diberikan nilai 0. Jawaban nomor 4 salah, 0. Kemudian nomor 6 juga benar, dia benar penjawabnya jadi 1. Jadi di sini dapatnya 0, 1, 0, 0 segala macam ini adalah dari lembar jawaban siswa. Kita tally satu persatu. Jadi yang siswa B juga begitu. Bagaimana dia menjawab soal nomor 1, 2 sampai nomor 10. Nah, begitu seterusnya sampai semua siswa. Seandainya di sekelas itu ada 40 siswa, berarti ke bawahnya ini ada 40 orang. Kalau seandainya soalnya ada 50, berarti ke sampingnya ada 50 lagi kolomnya. Oke. Jadi sesuaikan dengan jumlah soal yang akan Anda analisa dan jumlah siswanya. Jadi ini sebagai simulasi saja. Kalau sekarang jumlah soalnya 10 dan jumlah siswanya adalah 20. Nah, kita ambil untuk soal nomor 1. Nomor 1. Oke. Kita lihat kembali.
Oke. Kita lihat soal nomor 1. Nomor 1. Nih, kita lihat. Kira-kira berapa siswa yang menjawab benar untuk soal nomor 1? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 siswa menjawab benar. Nah, jadi di sini kita akan bagi total siswa yang menjawab benar 10 dibagi dengan 20. Dapatlah nilainya 0,50. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat soal yang nomor 2, oke, kita cek nomor 2. Nah, berapa yang benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lagi, berarti 11. Nah, 12. Nah, berarti 12 per 20. Nah, dapatnya 0,60. Nah, begitu seterusnya. Jadi cara menghitungnya, Anda hitung per soal. Nih. Oke. Ini soal nomor 1. Nah. Oke. Oke. Nah, yang kita hitung cuma yang nilainya 1 saja. Nah. Oke. Ini yang nilainya 1 saja. Nah. Kira-kira sampai ke bawah sudah berapa? Tadi 10 ya. Nah. Nih, berarti 10 yang menjawab benar itu adalah 10 siswa. Ini dia. 10 siswa dibagi dengan jumlah siswa menjawab semuanya. Berarti jumlah siswa yang ikut dalam tes itu dan merespon jawaban itu ada 20 orang. Nah, berarti 10 dibagi 20 dapat 0,50. Nah, kemudian untuk menentukan dia moderate ini, dia terkategori sedang, kita bisa lihat tabel di sebelumnya. 0,50 itu masuk ke mana? Nah, kita lihat. Ini 0,50 ternyata dia berada pada level moderate. Nah, berarti soal nomor 1 itu berada pada level moderate. Oke. Saya rasa cukup dipahami. Soal nomor 2 juga begitu. Kita hitung. Oke. Kita hitung soal nomor 2, mana yang benar saja atau yang bernilai 1. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita hitung lagi ya dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini 12. Ini udah benar nih 12. Oke. Nah, berarti jumlah B-nya atau siswa yang menjawab benar adalah 12 dibagi dengan jumlah siswa yang ikut tes 20. Berarti hasilnya adalah 0,60. Berdasarkan tabel di atas, dia termasuk pada kategori moderate. Oke, saya rasa cukup bisa dipahami. Begitu seterusnya sampai 10 soalnya selesai kita bahas atau kita analisa. Sekian, terima kasih.